udah 40.000 tahun melihat namanya yang ada di penuh setiap pulau, sehingga timbul rasa isu rindu kepada pemilik nama, sehingga itulah sebabnya pulau tersebut yang dipakai oleh baginda Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj juga termaktub dalam kitab Nurul Huda dan kitab Tuhfatul Nasihin karangan Syekh Ibrahim Al-Hawlawi. Intinya, bapak-bapak hadirin sekalian, oleh-oleh dalam Isra dan Mi'rajnya Rasul adalah sholat. Ada sesuatu yang menarik yang saya baca dalam kitab Madarijus Sholat, juga karena Syekh Nawawi Al-Baghdadi. Ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Masjidil Aqsa, itu Rasulullah diperlihatkan para malaikat. Ternyata para malaikat itu betul apa kata Allah dalam Al-Quran, yaitu makhluk yang Allah ciptakan dari nur, dari cahaya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat itu tidak ada yang durhaka kepada Allah. Apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka, mereka lakukan dengan penuh keikhlasan. Tidak ada yang membangkang satupun. Sehingga ada di antara malaikat yang disuruh ibadahnya hanya berdiri saja, mulai dari diciptakan sampai hari ini, sampai hari kiamat berdiri aja, nggak goyang. Ada juga di antara malaikat yang disuruh ibadahnya hanya rukuk saja, mulai dari diciptakan sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat udah buat ya tugasnya rukuk. Ada juga yang disuruh ibadahnya hanya sujud, umur lah sujud saja. Ada yang disuruhnya baca tasbih saja, ada yang disuruhnya baca sholawat saja, sebagai mana firman Allah dalam Al-Quran, Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Selalu baca sholawat, tidak baca yang lain. Masya Allah. Nah, setelah baginda Rasul di Masjidil Aqsa Palestina diperlihatkan dengan berbagai macam ibadah rutinitas yang malaikat lakukan dalam hati kecil baginda Rasul, saya ingin sekali melakukan seluruh aktivitas ibadah, ritual ibadah yang dikerjakan oleh para malaikat. Jadi Rasul dalam hatinya bukan hanya ingin melaksanakan ritual ibadah yang dilakukan oleh beberapa malaikat, tapi seluruh malaikat. Masya Allah. Sehingga oleh-olehnya adalah sholat. Dan ternyata sholat itu, bapak-bapak rekan sekalian, adalah gabungan dari seluruh ritual ibadah para malaikat. Dalam sholat ada berdirinya, ada kan? Itu salah satu ritual ibadah malaikat. Ada rukunya, ada sujudnya, ada duduk di antara dua sujud, ada baca tasbihnya, ada baca sholawatnya, ada baca tahiyat, seluruhnya. Jadi sholat itu adalah gabungan dari ritual ibadah para malaikat. Jadi kita untung. Jadi dengan sholat yang kita lakukan, kita sudah melaksanakan dan akan melaksanakan ritual ibadah seluruh malaikat. Alhamdulillah. Tapi banyak yang belum mau sholat, belum tahu dia. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan
memang mereka itu berpikir hanya secara logika dan logika. Padahal logika manusia itu adalah nisbi. Logika manusia adalah terbatas. Padahal bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, kalau kita lihat dalam susunan kalimat demi kalimat di awal surat Al-Isra, faqala ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci dan Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya di malam hari. Minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, sampai ke masjidil aqsa. Apa tujuannya? Linuriyahu min ayatina, karena aku ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Nah, pada ini ayat diawali dengan kata-kata subhana, dengan kalimat subhana. Lafaz subhana ini, kalimat subhana ini adalah kalimat tanzihi wa tasbihi, kata-kata ta'ajjub, aneh, bin ajaib. Jadi tidak perlu parani kalau kita melihat sesuatu yang aneh menurut hati kita, kita suruh membaca atau mengucapkan subhanallah. Dari situ aja kita ketahuan ini adalah kalimat tasbih wa tanzih, kalimat ta'ajjub. Subhanalladzi, maha suci dan Allah. Allah yang bagaimana? Asro, bukan saro, tapi asro, yang telah memperjalankan hamba-Nya di malam hari. Inilah pada asro itu diambil dari sebuah kata saro, berjalan. Tapi kalau asro diperjalankan, kalau istilah santri itu pikir mati warna awal sulasi maji, binanya binalipat dia. Jadi Nabi bukan jalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah yang memilikinya. Sehingga dengan demikian, kalau memangnya Allah yang memperjalankan, dan bagi Allah tidak ada yang mustahil, itu sangat logis terjadinya Isra dan Mi'raj. Saya ada sebuah ilustrasi. Andai kata Pak Ustaz Darsono mau kemana nih? Kira-kira mudik di Jawa. Yang aja dulu lah. Pernah ke Banten, ke Masjid Banten. Katakanlah Pak Ustaz Darsono berikut rombongan konvoy mau ke Masjid Banten ya. Terus di rumahnya ada apa itu? Ada semua bergiring-giringan biasa semua itu ya. Dia ambil satu, masukin ke dalam toples. Barangkali Pak Ustaz Darsono berikut rombongan menuju Banten. Dibawa di mobil tempat yang transparan. Dari Rajut sampai Banten lama jaraknya kurang lebih 55 kilo. Taruhlah 1 jam perjalanan menuju sana. Kalau pepek berarti butuh waktu 2 jam. Ya, di sananya katakan 1 jam cukup, 1 jam cukup, berarti 3 jam. Insyaallah. Setelah 3 jam kemudian sudah datang lagi ke Rajut, ke Peru. Itu semut yang tadi dibawa-bawa sama Pak Ustaz Darsono diambil lagi, dimasukkan lagi, disatukan lagi kepada komunitasnya semut. Nyampur lagi dah tuh semua. Kita hanya teman-temannya. Ente dari mana? Oh, saya dari Banten. Dari Banten. Mustahil ente. Mustahil. Masa. Apalagi ke Banten jalan kaki sampai
kekungkung saja butuh waktu berhari-hari itu pun kalau selamat belum lagi kalau diinjak orang lintas mobil, motor dan lain sebagainya, ya kan? Mustahil, betul mustahil kalau memang itu sebut jalan sendiri. Tapi masalahnya bukan saya jalan sendiri atau semua, tapi saya dibawa oleh Pak Sono, dimasukkan ke dalam toples, terus dibawa di mobil. Logis ya kalau begitu? Logis. Jadi asro. Ada juga yang mengatakan bahwa Isra Mi'rajnya baginda Rasul itu hanya ruh saja. Kalau ada ruh tanpa tubuh, apa itu namanya? Tadi namanya apa? Gentayangan gitu. Gentayangan. Apa yang lakukan Nabi gentayangan? Alhamdulillah. Kalau badan saja tanpa ruh, bangkai. Di situ di awal di adalah kumpulan dari ruh dan jasad. Ruhnya itu ditujukan kepada Allah. Jadi Abdullah, andai kata telah datang si Abdullah atau Pak Abdullah ke rumah pada Rasul. Kira-kira ruhnya doa, apa badannya doa, apa gabungan antara ruh dan badan? Pasti orang hidup artinya ruh dan badan. Jadi ahli sunnah wal jamaah meyakini, saya yakinnya bahwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul di ruhi wa jasadi, dengan ruh dan jasadnya. Karena kalau hanya ruh saja itu namanya makhluk gentayangan. Tapi kalau jasad saja tanpa ruh itu membangkai. Begitu. Tapi ada mereka mengeluarkan sebuah argumentasi yang konon katanya itu argumentasi dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Kita sama-sama tahu Sayyidatina Aisyah itu adalah istri baginda Rasul. Artinya orang yang paling dekat dengan Rasul. Mereka mengeluarkan sebuah hadis yang berbunyi, kata Sayyidatina Aisyah, ma faqidtu jasada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidatina Aisyah, aku belum pernah kehilangan jasadnya Rasul. Belum pernah. Nampaknya ini hadis kuat. Karena yang mengucapkannya itu yang meriwayatkan orang yang paling dekat dengan Rasul, istrinya Rasul. Istrinya sendiri yang kehilangan jasadnya Rasul. Berarti Isra Mi'raj itu hanya mimpi lah kira-kira begitu. Kalau istrinya sendiri gak kehilangan di malam itu. Nah, ternyata rekan-rekan sekalian setelah diselidiki secara seksama, itu hadis adalah hadis maudhu', hadis palsu. Karena biasanya begitu Rasulullah segala sesuatu apapun kalau ada yang asli biasanya ada yang imitasi. Hadis pun ada yang imitasi, ada yang palsunya. Dalam ilmu hadis disebut dengan istilah hadis maudhu'. Lalu apa alasannya sehingga kita mengatakan bahwa itu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah hadis maudhu' ataupun hadis palsu? Dalilnya bahwa ketika terjadinya Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum nikah dengan Sayyidatina Aisyah. Dan salah satu kronologis ataupun sabab-sabab kenapa baginda Rasul di Isra Mi'rajkan, karena ketika itu Rasulullah mengalami amul huzn, tahun cita. Pada tahun itu Rasulullah meninggalkan wafat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Thalib.
oleh istrinya tercinta, yaitu Sayyidatina Khadijah. Secara manusiawi Rasulullah juga sehingga didepresikan oleh Allah Subhanahu. Makanya bapak-bapak kalau sedang galau harus Refreshing. piknik. Orang yang banyak piknik berarti banyak galau nih. Bukan banyak duit ya. Lalu karena tekniknya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu satu tahun sebelum Rasulullah pulang. Isra belum hijrah. Isra Mi'raj itu terjadi 1 tahun sebelum Nabi hijrah. 1 tahun sebelum Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Sementara Rasulullah menikahi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha setelah Nabi Hijrah. hijrah. Jadi dari segi sirah, dari segi sejarah, ketahuan bahwa ini hadis adalah hadis palsu. Kalau mereka ngotot, tolong tunjukkan kepada kami itu hadis termaktub dalam kitab hadis. Dan alhamdulillah saya pernah mengaji dan mengkaji kutub sitah, mulai dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, dan Sunan Ibnu Hibban. Ternyata tidak ada tuh hadis yang berbunyi mafal itu berasal dari Rasulullah. Nah, perlu melakukan keberkahan. Masya Allah. Gitu. Jadi dengan ilustrasi seperti itu jelas bahwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul adalah sesuatu yang memang Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu adalah tidak masuk akal dengan ilustrasi seperti yang saya paparkan tadi sungguh sangat rasional. Karena Nabi itu bukan jalan sendiri, tapi dibawa, diisrokan oleh Allah Subhanahu Wa wa ta'ala. ta'ala. Begitu juga menyanggah tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj Nabi itu hanya mimpi. Dengan mengeluarkan argumentasi dari hadis yang diriwayatkan dan diucapkan oleh Sayyidatina Aisyah, kita bantah juga bahwa itu hadis-hadis palsu. Paham ya? Begitu juga rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Kelanjutan dalam surat Al-Isra itu ada ayat wa ma arawnaaka illa fitnatan linnas. Dan tidak aku perlihatkan terjadinya Isra Mi'raj itu kecuali akan menjadi fitnah ataupun musibah untuk manusia. Jadi setelah Isra Mi'raj itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk termenung di pagi hari di sekitar Ka'bah. Kata baginda Rasul, bagaimana caranya untuk menginformasikan peristiwa Isra Mi'raj ini kepada para sahabat-sahabatku, kepada penduduk Mekah ketika itu. Rasulullah sedang duduk, datanglah Abu Jahal. Ya kalau ini lagi ngapain? Engkau wahai Muhammad. Dijawab oleh Rasulullah, sedang duduk. Memikirkan apa? Dijawab oleh Rasulullah, peristiwa Isra Mi'raj dari A sampai Z. Apa tanggapan
Padahal kita belum pernah kan ke Masjidil Aqsa atau masjid. Sehingga kata Abu Jahal, bagaimana kalau andai kata seluruh penduduk Mekah saya undang, maukah kau memaparkan seperti apa yang telah kau katakan di hadapanku tentang peristiwa Isra dan Mi'raj? Apakah kamu berani? Kata baginda Rasul, memang saya lagi cara bagaimana caranya mengumpulkan orang dan akan saya paparkan peristiwa Isra. Gitu. Dia dalam bagaimana? Oh jangan. Ini ngerti? Kaum Quraisy baik yang telah beriman maupun yang belum, para sahabat dan yang lain-lainnya pun ketika itu Rasulullah memaparkan peristiwa Isra dan Mi'raj dari awal sampai akhir. Bahkan ada yang memujinya, wahai Muhammad, kalau anda orang mengatakan pernah ke sana dalam peristiwa Isra Mi'raj, coba tolong hitung ada berapa tiang Masjidil Aqsa. Sampai begitu. Di pelataranya ada apa? Di pinggirnya ada pohon apa? Kemudian di belakangnya ada apa? Pertanyaan yang memang betul-betul menguji. Tapi semua itu alhamdulillah dengan qadarillah Rasulullah menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh kafir-kafir Quraisy dan akurat 100% akurat pas dengan kenyataan. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, banyak di antara orang-orang yang tidak mempercayai. Bahkan banyak di antara orang yang sudah masuk Islam setelah Rasulullah memaparkan peristiwa Isra Mi'raj ada di antaranya yang murtad kenal. Nah, pertanyaannya, kalau peristiwa Isra Mi'raj itu katakanlah dengan melalui, apakah akan mengakibatkan orang-orang jadi murtad? Enggaklah. Seperti saya kasih contoh Pak Ustaz Arsoma, saya semalam mimpi apa Pak Ustaz Arsoma? Saya mimpi ke Cirebon. Saya mimpi jarak ke Ampel ke Surabaya. Kira-kira orang yang mendengar paparan Pak Ustaz Arsoma bahwa semalam saya mimpi ke Surabaya, jarak ke Makkah dengan Ampel, kira-kira gimana tanggapannya? Ya mungkin saja. Apa susahnya sih mimpi? Ya. Dan tidak akan menjadikan fitnah kalau mimpi. Tapi Rasulullah dalam Al-Quran Allah mengatakan dan berfirman dalam Al-Quran, wa ma'arona illa fitnatan. Aku tidak perlihatkan kepada Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj kecuali menjadi fitnah bagi manusia. Artinya yang Nabi paparkan ketika itu Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj di ruhi wa jasad, bukan mimpi. Kalau
di belakang saya mimpi semalam habis Isra Mi'raj, ya orang Quraisy, orang-orang kelas selatan yang mungkin mereka murtad benar itu kan mimpi. Kan begitu. Jadi intinya, marilah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah, terutama sholat yang 5 waktu yang betul-betul harus dibaca. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima perintah sholat bukan hanya melalui wahyu dalam Al-Quran, tapi harus jujur usaha melalui peristiwa Isra. Ini menunjukkan bahwa sholat itu adalah ibadah yang luar biasa tingginya dan martabatnya, sehingga pernah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sebagian sahabat tentang tanda-tanda orang mukmin dan orang munafik. Su'ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an alamatil mu'min wal munafik. Rasulullah pernah ditanya perbedaan tanda-tanda orang mukmin dan orang munafik. Dijawab oleh baginda Rasul, innal mu'mina himmatuhu fis sholati wasiyami wa ibadah wal munafiqu himmatuhu fis ta'ami wasyarabi kalibadi. Bahwa orang-orang mukmin itu himmahnya, cita-citanya yang ada di pikirannya yaitu sholat, puasa, dan ibadah. Tapi wal munafiqu himmatuhu fis ta'ami wasyarabi kalibadi. Orang-orang munafik itu himmahnya, cita-citanya yang ada di pikirannya makan, minum persis seperti binatang, persis seperti binatang. Kalau Rasul bilang Hamdoni dah molor, tapi orang mukmin mah cita-citanya sholat. Ini udah sholat isya kapan? Lama mau pengen sholat subuh. Habis sholat subuh nunggu ibadahnya sholat zuhur. Setelah sholat zuhur nunggu cepat-cepat melaksanakan sholat asar. Begitu juga habis asar menunggu nanti habis sholat nanti pengen cepat melaksanakan sholat isya. Tidak kita mah dur atau kita dengar suara ada dur, bukan tambah apa bunga berpikir sudah tua akulah ya, bukan kita sambut dengan sukacita dengan gembira, tapi justru sebalik. Masya Allah, dengan mengaji kayak ini himmahnya filqa'ami wasyarabi kalibadi. Itulah rekan-rekan sekalian tentang peristiwa Isra Mi'raj.